Dan misalnya jam setengah 10 udah naik ya jam setengah 10 jual aja, itu namanya trading di saham ya. Trading di saham, jadi gitu, jadi kita belinya hitungan detik udah selesai, nggak harus ditunggu lama-lama. Trading itu kan nama istilah ya, trading itu berdagang, nggak cuma di saham aja, nggak cuma di ada kripto, ada forex, itu juga trading semua. Oke, nah kalau yang mata uang itu? Ya itu kripto, itu beda lagi, cryptocurrency. Itu konsepnya sama seperti yang saya jelaskan tadi, cuma bedanya kripto itu 24 jam full. Oke, itu nanti disimpan saya. Karena yang ini masih banyak ini. Betul. Oke. Lah kayak yang USD terus pakai Japan. Itu forex itu. Foreign exchange. Jadi aktivitasnya sama, cuma yang diperjualbelikan beda. Itu bukan saham. Bukan saham, itu mata uang. Mata uang. Forex itu mata uang. Berarti permainan kurs bukan? Ya, kurs betul. Ini tak jelasin ke ini ya, ke pemirsa ya. Jadi tadi ya, ketika kita saham katakanlah itu ada dua, ada investasi dan ada trading. Nah, ketika trading ini pun ada dua ini di cabang. Yang pertama itu yaitu forex, ada forex dan saham dan forex, kripto. Nah, itu semuanya masuk di trading ya. Masuk di trading ya. Ya, trading itu aktivitas ya. Bukan sebuah lembaga, aktivitas. Ya, kenapa kripto itu dinamakan trading dan forex dinamakan trading? Karena jual belinya cepat. Beli sekarang jual 1 menit 5 menit lagi gitu. Di trading itu kita jual beli saham iya, jual beli mata uang iya, jual beli koin kripto iya. Di situ kegiatan trading semuanya ya. Bendong, koin lagi dong. Dong itu mata uang. Aku sesampai. Dong itu mata uang Jepang. Yen Jepang. Oh, yen Jepang. Dong apa Cina? Dong Taiwan kalau salahnya. Oh iso. Sokongan di mas padahal mbak sing winginane karpet ya terus ini karpet ya enggak, makanya kemarin saya kan juga sempat diskusi di Sumur Gendeng kemarin waktu viral-viralnya itu kan banyak sekali reksadana ya di sana padahal kampung udah apa-apa. Nah itu bisa nggak secara otomatis begitu? Oke, jadi kalau autopilot begitu, bot begitu. Kalau autopilot itu autopilot saham ya. Ini saham. Autopilot saham. Oke. Memilihnya biasanya ke itu reksadana. Reksadana itu jadi kita nitipkan uang ke manajer investasi namanya. Itu juga bentuk lembaga resmi yang diakui oleh OJK. Bukan, beda. Beda. Reksadana itu kalau di saham sekuritas, kalau di reksadana Bareksa itu ya sama, jadi kita nitipkan uang, wes terserah ki mau gawe apa, sebenarnya aku pingin benulan olah 5%, betul. Kita pasrah gitu, kita nggak tahu uang kita mau diapakan. Komisi gimana? Enggak, reksadananya. Ya nanti ada hitungan komisinya berapa persen. Biasanya orang yang nggak mau ribet dan nggak mau belajar lebih jauh, gampangnya reksadana. Nitip gitu aja. Ya kita nitip udah terserah nanti sama bariksanya itu dibuat beli saham, dibuat beli obligasi, dibuat beli ori, dibuat beli apa gitu ya. Obligasi itu apa lagi itu? Itu satu episode lagi nanti. Ini obligasi beda lagi. Beda. Ya ini jadi investasi kalau ya nyata ada rumah, ada emas, yang kelihatan kan rumah, lahan, emas. Yang nggak kelihatan ada banyak, ada saham, obligasi, ori. Ada aset berarti. Aset itu bentuknya aset. Ya, aset dokumen negara. Wah, ini yang nggak selesai nih kalau bahas satu episode ini nggak selesai. Oke, yang tadi ketika saham bisa tapi melalui ya autopilot tadi melalui reksadana di mana reksadana itu bisa mengelola uang kita dan nanti kita tinggal minta targetnya apa. Misal 3 bulan ini saya ingin dari uang saya dapat 5%, ya kita milih aja. Yang paling menjanjikan mendekati 5% itu siapa? Mereka yang ngelola uang kita. Nanti kita tinggal melihat reportnya aja, laporannya, uangnya dari segini dapat gaji segini, mau diambil sekarang enggak nih. Nah, bedanya lagi kalau saham itu misal dari uang yang top up, yang kita top up ya, dan kita butuh duit nih, kita ambil hari itu juga bisa, asal jam kantor buka tadi. Nah, jadi misal jam 9 kita butuh duit dan uang kita di saldo saham semua di sekuritas itu,
ya kita ambil, kita tarik tunai tadi dari saldo itu masuk ke ATM. Ya bisa kita ambil hari itu juga. Oke. Tanpa regulasi macam-macam. Tanpa regulasi Itu reksadana? Enggak, itu saham. Saham ya, saham. dulu, Oke, ya. saham, oke. Kalau reksadana lebih lama. Jadi misal kita nitipkan uang 10 juta gitu ya. Butuh waktu ketika kita butuh uang sekarang, butuh waktunya pencairan paling enggak 7-10 hari lah, lebih lama. Berarti kayak Ya prosesnya lebih lama. deposito itu sebenarnya juga saham juga sebenarnya. Ya deposito Yang paling itu sederhana itu. salah satu instrumen investasi juga. Ya lewat perbankan. Betul. Tapi kan deposito itu saya nggak menjelajahkan ya, tapi kita perspektif yang lebih luas. Deposito itu satu, kenapa saya nggak terlalu suka? Karena uang kita nggak bisa diapa-apain dalam rentang waktu tertentu. Ya. Kita udah kontrak 1 tahun, ya udah 1 tahun Iya, baru ada kita bisa. jangkanya. Mending ke reksadana sebenarnya. Betul. Lebih Lebih kecil lagi reksadana. Reksadana. Nah, betul. Dan deposito itu dapatnya mungkin sekitar 3-5% setahun ya. Setahun hampir semua bank rata-rata 3-5%. Sementara inflasi negara kita, ini penyusutan nilai mata rupiah kita itu rata-rata setahunnya 6%. Jadi uang itu, ya Mana itu? inflasi uang, inflasi itu jadi, misal Mas Pipin sekarang 10 tahun lalu beli belanja di supermarket 100.000 ya dapat 1 keranjang full. Nah, sekarang beli belanja 100.000 mungkin 1 keranjang. Ya mata uang itu menyusut gitu loh. Iya. Inflasi namanya. Inflasi. Kalau laporan dari keuangan itu rata-rata inflasi negara kita itu 6-7%. Nah, itu terus inflasi itu gimana? Apa dampaknya kira-kira terhadap perekonomian? Ya harga kan Ya, semakin harga mahal. mahal. Mata uang itu nggak ada nilainya ada menyusut. nilainya. Ya, nilainya menyusut. Sementara ketika kita dan mungkin bank kan sudah punya aturannya, deposito itu selalu di bawahnya inflasi. Itu mungkin pertanyaannya Kang Mas Pito tadi. Kang Mas Pito mungkin tanya apakah inflasi itu setiap setiap tahun itu ada, pasti terus. ada inflasi terus dan inflasi. itu naik terus. Sepertinya begitu ada. Itu sebenarnya. Iya. Dulu motor itu berapa? 1 Ya. jutaan, 2 jutaan. Nah, sekarang 40 jutaan. Oke, itu tergantung dari Kondisi negara. Oke. Ya. Tapi yang enggak begitu, enggak seberapa terpengaruh mungkin BBM ya. BBM hanya berapa ini? Karena mungkin ada subsidinya. ini Iya, ini soal inflasi, deflasi dan lain sebagainya Iya. tentang ekonomi politik istilahnya ya. Kalau kita tanya sama ini aja besok ke Kan dosen Robert Bonkan contoh apa sih inflasi itu? Iya, Setahu kita saya tanya, belajar tentang itu ya. Setahu saya inflasi itu ya penyusutan mata uang itu aja. Penyusutan mata uang. Oke. Baik. Ini sebenarnya dari sastra kok ke ekonomi itu gimana? Iya, Iya. Sastra ekonomi. Bentuk komunitas sih, San. Ini the power of kepepet apa gimana? Ada lagi satu komunitas nih, stand up. Loh. Stand up. Stand up bareng ngono. betul ya. Jadi betul saya sarjana sastra Inggris di B Malang. Ya kenapa di investasi saya pertama kenal saham itu dari teman kuliah. With the investation ya. Yes. Jadi pertama dari teman kuliah itu kenal ini saham, sempat diajak ke semacam workshop itu, tapi dulu nggak paham. Beneran ketika masih menyimak teori ini masih ngambang. Apa sih? Oh, cuma sebatas ya. Tapi nanti ketika masuk itu lebih asik ternyata. Dulu 2015-2016 diajak teman sebenarnya. Ini loh ikut ini. Adalah coba-coba ternyata kok asik gitu loh. Asik ketika terus 2000 ya karena itu 2019 tiba-tiba meledak, banyak yang ingin bikin teman-teman komunitas lain, guru-guru, teman narasumber dokter juga. Nah, oke. Ikut akhirnya saya bikin komunitas. Ikut itu ya. Iya. Terus gini, Mas Yuda, ada berapa macam aplikasi kan di mana di Play Store itu? Ya, betul. Untuk pemula enaknya pakai yang mana? Nyebut merek nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buat informasi kasih. Buat kita yang butuh Iya. investasi. Iya. Kan salah satu nomor masukkan di grup ya tadi. Oh bisa. Oh iya. Jadi untuk kenapa setiap temen yang mau gabung tanya apa mas yang paling bagus, saya rekomendasikan iPod. Aplikasinya di Play Store iPod namanya. iPod ya? Ya iPod. Itu sekuritasnya Indo Premier. Kantor yang paling dekat itu di Surabaya. Di kota-kota udah banyak. Kenapa iPod? Satu itu fiturnya paling gampang. Itu paling dekat dengan Indomaret. Ya. Apa itu? Indo apa tadi? Ya. Indo Premier. Indo Premier. Indosat. Iya. Sama ini apa namanya ikan terbang Indosiar. Ini malah kalah ya.
Lawak. Wah, lagi Indovision loh. Indonesia. Indonesia ini. IPOT itu yang paling mudah. IPOT ya. Ya, betul. Di IPOT itu apakah ada semacam kayak gratisan itu? Hah? Oh, gratisan. Ada. Gratisan itu loh yang awal. Ya biasanya gini, promonya tiap sekuritas kan beda-beda. Ada yang misalnya kayak gini, cashback. Misal kita daftar, kita tiba-tiba dikasih saham gratis, ada. Itu ajaib. Ada sekuritas namanya ajaib. Oh, yang ajaib itu tadi. Ya, ajaib. Terus pasti pernah dengar. Apalagi pecinta drama Korea pasti tahu itu ajaib. Endorsernya soalnya artis-artis K-pop itu. Artis K-pop yang ganteng-ganteng putih-putih itu. Jadi Saya genrenya Jepang ya mas. cocok berarti. Saya Ukraina aja. Nah itu biasanya ketika daftar di promo tertentu ya nggak setiap saat sih, di promo tertentu ketika daftar itu biasanya dapat saham gratis. Gambarnya lampu Aladin itu bukan? Ya betul. Yang gambarnya lampu Lampu Aladin, lampu Aladin, ajaib. Aladin. Itu juga ada di Play Store ajaib namanya. Itu dari Indonesia atau luar? Indonesia ajaib Indonesia. Indonesia. Betul. Oh, baik. Yang luar juga ada Philips Sekuritas atau macam-macam. Yang Indonesia K-pop ya tadi ya. Indonesia ya tetap K-pop ya. kalau yang pecinta K-pop lebih baik ke ajaib. Soalnya ketika buka ada apa? Langsung, Siapa Pak. Ajib apa? Han Ji Pyong atau siapa itu yang startup itu loh? Nggak tahu. Han Ji Pyong itu pokoknya itulah yang ganteng-ganteng itu loh. Iya. Saya nggak paham. Aku nggak ngerti kata berapa. Mas Yuda, saya mau tanya, ketika kita melakukan seperti itu dan lain sebagainya, itu kira-kira kita ini enggak bayar pajak enggak? Bayar dong, bayar. Pajak kena ya? Jadi salah satu syarat daftar sekuritas itu wajib punya NPWP. NPWP. Tuh, wajib punya NPWP. Jadi ada potongan pajak. Sekarang EKTP sudah jadi NPWP. Iya, tapi kayaknya belum deh. Jadi ketika daftar KTP sendiri, NPWP sendiri. Jangan sampai itu. Ya. Jangan sampai pokoknya KTP jangan sampai jadi NPWP. Ya? Syaratnya harus punya NPWP dan KTP. NPWP. Ya. Oke. Pak Pipit ada pertanyaan? Apa ini bingung. Karena ilmunya Begitu ada KTP jadi NPWP. Iya. Wah itu ya. Oke. Kalau bisa diceritakan sedikit tentang Bitcoin tadi gimana? Oke, jadi Bitcoin itu jadi Bitcoin itu salah satu produk. Nama pasarnya cryptocurrency itu mata uang digital. Jadi konsepnya sama, jual beli juga dengan saham tadi, cuma di kripto itu nanti nggak ada limit waktunya, 24 jam full, tanggal merah, tanggal melekan. Jadi saya pernah di kripto itu nggak bisa tidur semalam. Nah, kenapa? Ya nungguin ini deg-degan ini naik atau turun gitu. Jadi naik turunnya sangat ini ya? iya betul. Dinamis. Oke. Jadi kalau saham itu naik maksimal dibatasi 30 sampai 35% naik full dalam sehari ya. Dan turunnya itu dibatasi maksimal 6 sampai 7%, 7% lah maksimal per harinya, nggak boleh lebih. Jadi ada kalau saham Itu rumusnya ya? yaitu aturan dari BI itu, Oke. dari Bursa Efek. Kalau mau turun saham sehari itu maksimal hanya 7%, nggak boleh lebih. Nah sementara di kripto nggak ada batasan itu. Jadi minus ya. ya iya makanya kalau punya temen kripto dan tiba-tiba nangis ya, sesuatu yang wajar. Tetapi di kripto pun itu kan ada dana yang sebenarnya nggak besar-besar amat kan? Bisa apa ini? Bisa 100.000 bisa sama bisa sama. Jadi di kripto sama investasi mulai 100.000, cuma 100.000 kan kalau Mas Denny, Mas Pipit itu mau belanja di pasar 100.000 dapatnya apa kan juga sedikit. 100.000 mau dapat daging sapi 5 kilo kan jadi digepui bagulai. Kripto pun juga ada mata uang ini ya? Mata uangnya enggak mata uang negara resmi yang sekarang sudah ada, enggak. Tapi Berupa mata uang digital. Nah, salah satunya Bitcoin tadi. Tapi itu bisa diuangkan yang Bitcoin. Bisa diuangkan pun jadi ya ketika itu kita alihkan ke rekening. Ketika kita alihkan ke rekening dan rekening itu kita tarik. Bentuknya gitu, konsepnya gitu. Gitu ya. Sama konsep. Tak kirain kayak ngecik gitu. Kayak ngecik. Sudah ada peringatan ya. Monggo yang mau lewat karena ada hujan ini ya. ya. Dimas Diajeng di podcast Cerdik Geni ini tentu ada sponsorship yang mendukung acara kita. Di antaranya ada Rumah Makan Dorbei. Dorbei
selamat datang kembali. Ada Piton Adventure, Ya, Piton. ada Queen Pie, Bye. ada Gibran Agni Raja Fresh Fish Supplier. Terus kemudian ada Seafood Putra Mengelawe, halo Cak Tom. Iya, dan ini pas hujan-hujan ada yang butuh rumah. Dan ini ada Rina Widya Fashion. Itu belum, tak kirain sudah disebut tadi. Nah, bagi Dimas Diajeng yang membutuhkan rumah, ini bisa sekali ya untuk membeli rumah di Gria Asri Bogoran. Lokasinya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6, RW 18, Penambangan, Semanding, Tuban. Nah, harganya terjangkau sekali. Berapa, Kak? Mulai 207 juta saja. Rumah tipe 45 dengan luas tanah 70 meter persegi Pak Denny. Nah, untuk pembayarannya ada 3 nih, bisa cash tempo, sama kredit bank. Ada 3 ya. Iya. Mudah itu ya. Mudah sekali. Nah, Pakai uang tadi. iya. Ada juga nih rumah subsidi, namanya Perumahan Surya Madani Widengan, PT Bumi Surya Utama. Bumi Surya Utama, apa Iya. kabar? Lokasinya ini alamat perumahannya di Jalan Kiai Haji Mahbub Ihsan Widengan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Dengan tipe rumah ukuran 30 dengan luas tanah 72 meter persegi. Dan harganya ini aduh sudah nggak zamannya lagi ya, cuma 150 juta 500.000 saja. Kalau sudah dapat rumah dengan DP 7.550.000. Nah, bagi Dimas Diajeng yang berminat bisa langsung menghubungi kontak person Omah Tuban Manajemen nih, atas nama Yudi di 0812 3299 3189. Aku tahu orangnya itu. Dan juga Wildan di 0823 3307 1672. Saya juga tahu orangnya itu berdua itu tahu. Kemarin kesana saya nggak diajak. Enggak diajak. Itu harusnya ada nomor telepon saya juga. Ya makanya kalau mau, ya ini tempatnya semuanya strategis dengan harga yang sangat-sangat bisa terjangkau oleh konsumen. Ya. Ini pasar baru. Di Facebook ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan apa? Dari Romo Sujarwoto. Iya. Pertanyaannya gimana? Jadi untuk narasumber, terus pengeterapan hukum Islamnya di mana? Mungkin kaitannya dengan syariat. Oh, syariat. Tadi sudah saya itu singgung ya, halal atau haram sih Ini syariah. Pak Jarwoto ini katanya. Oh, itu Pak dosen ya? Iya. Jadi gini, saham bursa efek itu saya sebelum terjun juga sudah baca-baca. Salah satu poinnya itu baca-baca ayat. Bukan syariat ya tadi ya. baca-baca legalitasnya. Jadi salah satu poinnya itu bursa saham ini halal versi menurut MUI. MUI halal. Ya karena kan zaman Nabi belum ada bursa saham kan. Jadi kan menurut MUI juga zaman Nabi. Oke. Jadi menurut MUI halal. Kenapa halal? Karena di situ syarat perdagangan adalah ketika ada pembeli, penjual, dan ada barang ijab kabulnya. Dan di saham kan ada barangnya. Cuma karena kita semuanya sudah modern, barangnya diperingkas di dalam bentuk digital. Sebelum ada HP, sebelum ada aplikasi ini ya kita jual belinya ya dokumen bentuknya surat. Yang konvensional dulu. 10 tahun yang lalu bentuknya ya surat-surat itu, surat-surat negara itu kepemilikan. Karena sekarang lebih modern, kan lebih dipermudah dengan adanya aplikasi itu. Ketika kita bilang beli 100 slot, ya udah di HP itu ada bentuknya, ada suratnya semua bentuknya digital. Kan nggak artinya jelas ya kan? Ada akadnya kan, ada barangnya yang diperjualbelikan ya, bukan barang goib dan fiktif ini, ada barangnya sesuai dengan syariah lah. Ya insya Allah begitu. Kita pegang ya. Bisa kita pegang di HP-nya kan? Sertifikasi dari MUI. Kita pegang HP-nya. Kalau mau bukti fisik ya datang ke perusahaannya aja, minta sahamnya mungkin 100 slot, berarti kan nanti dibawakan 10.000 lembar ya. Tapi artinya tidak ada perbedaan ketika berproses atau mekanisme teknik perdagangan saham maupun investasinya baik syariah maupun yang konvensional sama saja. Semua dalam satu pasar dan kita pilih aja saham-saham yang dikategorikan syariah sama bursa efek siapa, saham yang satunya
Berarti artinya yang membedakan itu awalnya. Yang enggak ada yang beda. Nggak ada yang beda. Oke. Nggak ada yang beda. Cuma kita di pasar itu tinggal milih aja mau yang saham yang syariah atau non syariah gitu aja. Oke, baik. Nah, Ya, lama. ya ini yang saya sebutkan tadi 2 orang tadi ya, itu sudah ngasih kode. Artinya kita harus pamit nih ya. Iya. Dan alhamdulillah pada episode yang ke-54 ya. Wah. Ini 52 ini gara-gara investasi ini langsung naik dia. investasi terus langsung hujan loh. Barokah ini. Semoga saja semua yang ada di sini dapat bisa berinvestasi melalui itu. Nah, Amin. satu pertanyaan Iya, saja. Iya. Apakah itu harus perorangan atau perusahaan untuk bisa masuk ke sana? Untuk pembeli. Iya. Untuk pembeli perorangan. Harus perorangan, nggak boleh perusahaan ya. Perusahaan nanti akarnya beda lagi. Beda Oke. lagi. Ya, itu Dimas Yajat sebagai closing statement, monggo Mas Yuda untuk rekan-rekan di sana. Oke. Jadi ini bedanya investasi dan menabung. Ketika kita menabung sekarang nilainya 10.000, 10 tahun ke depan juga akan tetap bernilai 10.000. Ketika sekarang kita 10.000 bisa beli 2 botol boba, mungkin 10 tahun mendatang 10.000 hanya bisa beli sedotannya aja. Oke. Ya kan? Jadi tapi Iya. berbeda ketika kita investasi 10.000 sekarang bisa jadi ke depannya bisa jadi 100.000, 1 juta dan nggak ada limitnya mungkin. Asalkan investasi kita tepat sasaran, nggak salah tempat dan bisa dipertanggungjawabkan. Caranya ya terus belajar. Mengapa komunitas yang saya bikin namanya belajar investasi itu bukan investasi itu aja gitu ya. Karena investasi itu akan terus menarik untuk dipelajari, bukan untuk berhenti di situ saja. Menarik sekali. Artinya kita tetap belajar dan pandai-pandailah untuk berinvestasi mumpung masih muda. Demikian, sampai ketemu lagi di Cedik Geni episode selanjutnya. Tetap salam Cedik Geni. Oke.